Tak terima anaknya dijewer kepala sekolah karena berkelahi, seorang wali murid menganiaya kepala sekolah SDN 6 Karta Tulang Bawang Barat, Lampung. Korban dianiaya dengan senjata tajam hingga terluka dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Karta Tulang Bawang Barat, Lampung mendapat perawatan di rumah sakit karena terluka akibat dianiaya dengan senjata tajam. Rilwan Sahril menjadi korban penganiayaan salah seorang wali murid. Sebelum dianiaya, dirinya melerai anak pelaku yang berkelahi dengan rekannya. Namun pelaku marah dan menganiaya korban di ruang kepala sekolah. Saya suruh berhenti, nggak mau berhenti, berantem, tak sentirlah kupingnya. Nah mungkin anak itu laporan dengan orang tuanya sudah lain cerita. Sehingga orang tuanya datang ke sekolah, ngamuk sekolah, terjadilah pembacokan. Pelaku sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap polisi tak jauh dari rumahnya. Pelaku menganiaya lantaran tak terima korban menjewer anaknya. Sebelumnya, korban melerai anak pelaku yang berkelahi dengan rekannya. Lalu korban menjewer anak pelaku sebagai efek jera. Pelaku yang mendengar pengakuan anaknya dijewer di sekolah emosi. Pelaku mendatangi sekolah dan menganiaya korban di ruang kepala sekolah hingga terluka. Dari keterangan pelaku didapatkan bahwa pelaku tidak terima anaknya telah dijubit oleh oknum kepala sekolah tersebut. Untuk pelaku, alhamdulillah dapat kita amankan. Setelah kejadian tersebut, sore hari pukul 15 langsung saya menerjunkan tim opsional untuk melaksanakan lidik untuk mencari keberadaan pelaku tersebut. Alhamdulillah pada pukul 2 dini hari tanggal 1 Oktober pelaku dapat kita amankan tanpa adanya perlawanan. Polisi menjerat wali murid yang menganiaya kepala sekolah dengan pasal penganiayaan berat dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Jasad pria yang ditemukan di aliran Kali Tanggul Timur Cengkareng Drain, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat diduga menjadi korban tindakan kekerasan. Polisi menemukan luka di bagian kepala korban. Warga sekitar Tanggul Timur Cengkareng Drain, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan jasad pria yang mengambang di aliran kali. Penemuan jasad pertama kali diketahui pedagang gorengan yang melihat tubuh korban terbujur kaku dengan posisi tertelungkup. Polisi yang menerima laporan warga datang dan mengevakuasi jasad korban dibantu petugas PPSU. Korban diketahui bernama Ronald Siagian, warga Jalan Subur Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Istri korban yang mendengar suaminya sudah tak bernyawa tak kuasa menahan sedih. Korban yang tak pulang sempat dicari keberadaannya. Korban tak pulang diduga usai terlibat keributan dengan sejumlah orang. Katanya digebukin sama orang pang ya? Digebukin? Nah temannya sih ada tuh satu yang selamat sama diceburin juga. Oh diceburin sama anak pang? Diceburin. Habis diceburin dia berenang katanya selamat. Kalau dia terus yang itu digebukin juga suaminya. Temuan awal ada luka di kepala korban diduga akibat tindak kekerasan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Ya, untuk keadaan dari korban sendiri ada sedikit luka di bagian kepala sebelah kiri dan di bagian belakang. Ya, untuk saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait dengan keadaan korban yang meninggal diduga karena adanya kekerasan sebelumnya. Petugas kepolisian Polsek Cengkareng dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat membawa saksi mata dan seorang teman korban yang berada di lokasi untuk dimintai keterangan. Kasus ini ditangani Polsek Cengkareng dan Polres Jakarta Barat. Di Kendal, Jawa Tengah pemirsa, hanya karena saling ejek, 3 orang pemuda mengeroyok temannya sendiri hingga tewas setelah pesta miras. Korban tewas akibat luka parah di kepala dan dadanya. Tiga pemuda tega menganiaya temannya sendiri hingga tewas hanya karena saling ejek.
Aksi para pelaku dilakukan setelah mereka pesta minuman keras di kebun cengkeh perkebunan Banaran. Petugas kepolisian Polres Kendal berhasil menangkap 2 pelaku, sementara 1 pelaku lagi masih dalam pengejaran. Penganiayaan berawal saat mereka tengah pesta miras. Salah satu pelaku terlibat adu mulut dengan korban, hingga saling adu jotos. Bukannya melerai, 2 pelaku lainnya malah ikut mengeroyok korban hingga korban ambruk. Korban yang tak sadarkan diri sempat ditinggal para pelaku di kebun cengkeh, namun beberapa saat kemudian korban dibawa ke rumah sakit oleh salah satu pelaku. 1 hari kemudian korban meninggal dunia karena luka berat di kepala dan di dada. Berawal dari mereka minum minuman keras, mungkin ada beberapa permasalahan yang sebelumnya sehingga mereka saling menunjuk dan menghujat dengan kata-kata kasar. Hal tersebut memicu percekcokan. Kemudian korban sempat diseret, dipukul, dan dibenturkan kepalanya di lantai, diinjak, sehingga mengalami patah leher dan patah di tulang pipi. Sementara salah satu tersangka mengatakan ia ikut mengeroyok korban sebagai bentuk solidaritas dan juga jengkel dengan korban. Namun ia tidak tahu apa penyebab pertengkaran temannya dengan korban. Terus yang ada masalah ya masih DPO. Sebuah prasetyo itu ya? Iya. Itu masalahnya apa? Kamu tahu? Ya masalahnya motor apa-apa kurang paham. Saat itu sempat ribut? Ya, aduh. Korban sama Si Kas itu. prasetyo sempat ribut? Iya. Terus kamu ikut mukulin atau gimana? Itu. Pukul apanya? Kepala. Berapa kali? 1. Polisi masih memburu 1 pelaku yang kabur, sementara 2 tersangka yang diamankan akan dijerat dengan pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dituduh mencuri ternak, seorang pemuda di Goa, Sulawesi Selatan tewas dikeroyok 4 orang. Pelaku mencekoki korban racun rumput hingga kritis dan meregang nyawa saat dievakuasi ke rumah sakit. Jasad Kamarudin dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pria 25 tahun itu sebelumnya ditemukan kritis oleh warga di kawasan industri pengolahan kayu Parangloe, Kabupaten Goa. Namun saat dievakuasi ke puskesmas, korban mengembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan. Dan dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah luka bekas penganiayaan senjata tajam di kepala, leher, dan kakinya. Aparat Polres Goa yang menyelidiki kasus ini kemudian menangkap 4 pelaku yang terbukti mengeroyok korban menggunakan senjata tajam dan balok kayu. Ironisnya, korban yang sudah tidak berdaya juga dicekoki pelaku dengan racun rumput. Pelaku mengaku menganiaya korban lantaran dituduh hendak mencuri ternak warga. Meski korban membantah dan tidak ada bukti, para pelaku tetap menganiaya hingga korban kritis dan ditinggalkan di lokasi. Bilang, apa kau cari? Ya. Nah, Terus? saya bilang saya di Terus bapak ngapain? Bikin apa dia? Bawa pukul atau bagaimana? dia itu di depan ada tasnya, ada isi tali dalam langsung. Oh, ada tali. Terus karena tali itu langsung bapak melakukan penganiayaan. Ya. Karena para pelaku ini emosi. Beberapa lalu pernah terjadi pencurian ternak sapi. Nah, itu yang menyebabkan latar belakang para pelaku emosi. Tapi dengan modus dia menuduhkan tuduhan yang tanpa dasar. Jadi si korban ini belum dipastikan apakah itu pelaku, tetapi dituduhkan sebagai pencuri sapi. Polisi kini menyita sebilah senjata tajam, kayu, tali, botol racun rumput, serta pakaian korban sebagai barang bukti. Keempat pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Goa dan dijerat pasal penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Diduga salah paham, seorang juru parkir sebuah minimarket di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dikeroyok sekelompok orang yang tak dikenal. Pengeroyokan terjadi saat korban menolong korban kecelakaan. Seorang pemuda dikeroyok sekelompok orang tak dikenal di depan minimarket Jalan Poros Mangali, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat terjadi pengeroyokan terhadap juru parkir, sejumlah orang datang melerai. Pengeroyokan terhadap juru parkir sebuah minimarket diduga karena salah paham.
Sebelumnya korban bernama Zulkadri menolong korban kecelakaan lalu lintas di depan tempatnya bekerja. Namun tak disangka korban kecelakaan memanggil teman-temannya untuk mengeroyok Zulkadri. Untuk menghindari massa, korban mengamankan diri di Mapolsek Palangga. Akibat dikeroyok, korban menderita luka lebam di pelipis kiri, mulut berdarah, dan gigi copot. Sementara pelaku pengeroyokan melarikan diri. Setelah itu tabrakan, terjadi perselisihan antara yang tabrakan. Ada orang yang lerai, ada juga datang ini sul ini sepupu, datang sul di situ nih. Pulang mau, jangan sampai banyak orang di sini. Mungkin karena di situ tersinggung, mungkin ada yang pukul, mungkin sangka ini sul yang pukul, padahal bukan. Kasus ini masih diselidiki pihak kepolisian Polsek Palangga. Polisi memburu para terduga pelaku pengeroyokan yang melarikan diri. 3 tukang ojek tega mencabuli anak berusia 14 tahun di Pandeglang, Banten. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.